Film ini adalah film yang menunjukkan kalau cinta itu sangat berharga. Sampai seseorang berani merubah dirinya atau melakukan sesuatu demi cinta. Kalau kalian benar-benar menginginkan sesuatu atau sayang akan sesuatu, itu kalian harus benar-benar kejar dengan sungguh-sungguh. Rezeki, jodoh, sama kematian itu sudah ada yang mengatur. Takdir itu sudah ada yang mengatur. Tapi nasib itu masih bisa kita kejar. Ada istilah hablu minallah, hablu minanas gitu. Nah mungkin masih imam di sini hablu minanas dulu. Baru bisa akhirnya alhamdulillah jadi hablu minallah gitu. Nggak ada salahnya kita kenal Tuhan datangnya dari mana, nggak ada salahnya. Dan di film ini ngajarin kalau misalkan mengenal Tuhan tuh nggak ada kata terlambat. Dunia kita dapat, akhirat kita tidak lekang. Semoga kalian semua bisa mengambil inspirasi dari film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Pengen tahu kayak apa keseruannya perjalanan Imam, Billy, Widya, dan juga Ciali. Jangan lupa saksikan film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. 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 Bismillahirrahmanirrahim, mulai 4 Desember 2014. Bioskop-bioskop kesayangan Anda. Halo, aku Eriska Rain. Senang banget akhirnya ini adalah hari premier film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Wow, luar biasa. Tadi aku udah nonton previewnya bareng media. Banyak yang suka sama filmnya, banyak tanggapan positif. Bisa kita lihat, sekarang lagi ada press conference. Dan nanti malam kita ada acara gala premier. Mau lihat kan keseruannya gimana? Ikutin terus ya. Baru juga masuk sini, udah penuh banget. Ya ampun, hampir nggak dapet tempat duduk. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah karya film religi yang ringan-ringan saja tetapi bisa menjadi tuntunan. Dan Fajar menurut saya luar biasa, dia mengerjakan dengan semangat yang cukup tinggi dan pemainnya juga luar biasa. Dikasih tanggung jawab, Pak Pares percaya, terus niatnya juga bagus bikin film ini. Pokoknya yang ada di kepala bikin apapun harus bagus, harus sungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti yang berhasil. Pokoknya pedomannya sungguh-sungguh aja. Mengangkat cerita tentang Islam dan hubungannya dengan Cina. Karena kan ada pepatah Islam kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya kalau cinta kenapa juga nggak dikejar ke sana. Saya baca novelnya, Pak Parwes sama Fajar ajak saya diskusi. Jadi pas baca ini saya cuma bilang, oke, saya mau banget nulis ini. Mencoba untuk lebih baik itu pasti, kan ini kan film kedua. Mungkin lebih enjoy juga karena emang ini semua teman-teman kebanyakan udah pada kenal semua. Jadi lebih santai, terus Fajar juga ngedirectnya enak, kayak nggak ada pressure gitu jadinya. Kita mainnya udah ngalir karena kita udah reading juga sebelumnya gitu. Jadi udah nggak pakai beban, kita tinggal menuangkan apa yang kita pelajarkan dari sebelumnya. Kebetulan beberapa keluarga aku juga bisa bahasa Mandarin, jadi belajar dari tante sama papa juga. Chinese sih saya belajar sendiri sih sama Eriska juga, terus ada guru juga. Sama Kemal susah banget. Soalnya dia kan karakter serius kan, sedangkan dia ngeliat kumisnya aja diem udah nggak bisa ketawa. Dan waktu heli shot itu kan ya kita nggak tahu kapan berhentinya kan, jadi kita dengan ya udah kita tahunya cuma terus aja sampai naik gitu. Naik, jadi kita nggak tahu kapan cutnya. Waktu si helinya masih di atas, pokoknya kita nengok dikit, oh masih ada, jalan terus. Bolak-balik naik turun, itu lumayan banget. Film ini banyak memberikan inspirasi kepada bangsa kita, terutama masyarakat Tionghoa. Saya sangat respect sebagai seorang pengasuh pondok pesantren. Nilai-nilai syiarnya tidak arogan, tidak menggurui orang. Mudah-mudahan pada suka sih itu harapannya, mudah-mudahan pada dapat moral setelah nonton film ini. Melalui film ini kita akan menyadari bahwa sesama muslim itu bersaudara. Saya berharap film ini akan menjadi sebuah tontonan yang bermanfaat tapi juga memberikan pencerahan. Ini cerita bukan sekedar mengejar ilmu sampai ke negeri Cina, tapi juga mengejar cinta sampai ke negeri Cina. Kalian kalau nonton film ini nggak akan nyesel karena banyak pesan moral. Di setiap karakter ada, salah satu di Ciali, bagaimana kita kalau mempunyai masalah yang sebesar apapun kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana di sini kita belajar
ikhlas, belajar mengejar sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan berdoa pasti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Buat kalian yang pengen nonton kisahnya seperti apa, jangan lupa Nonton film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina mulai 4 Desember 2014 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa tunggu kita di kota-kota kalian. Filmnya keren, semuanya keren, alutsistanya keren. Liatin pemandangan-pemandangan Cinanya jadi kayak agak beda. Ceritanya bagus banget. Gue pribadi sih seneng banget ya. Apalagi ngeliat teman-teman sendiri yang main kan, keren-keren. Yang bikin kaget sih ada Mitu di situ. Pertama kali lihat Mitu acting, top banget pokoknya. Cialinya keren. Apalagi Ernestnya itu bikin lucu banget. Jaja Miharja juga salah satu yang juara banget. Beda banget ya Dodot ya karakternya ya, dan keren banget. Ernestnya juga mencairkan suasana yang lagi tegangnya juga pas. Dari awal sampai akhir itu nggak ngebosenin. Komedinya ada. Kisah cintanya juga ada menyentuh banget. Religinya dapat banget. Walaupun religi tapi gak menggurui. Banyak banget pesan agama yang ada di dalam film ini. Sebagai manusia kita harus rajin beribadah lah ya, apapun agamanya. Kalau bisa kita mempunyai niat sesuatu itu harus dari hati ya. Niatnya itu bukan karena orang, niatnya karena Allah. Kalau berhijab, berjilbab itu bukan karena paksaan dari orang lain, tetapi memang karena Allah gitu segalanya. Pastinya kita nggak boleh berprasangka buruk pada Tuhan. Yang ada kita harus mensyukuri kehidupan ini dan menjalaninya secara baik. Semua orang Cina harus nonton, orang Islam harus nonton. Karena film ini perpaduan antara Cina dan Islam. Patut ditonton supaya jadi pembelajaran bagaimana sebuah cinta harus dikejar sampai ke negeri Cina. Drama cinta, komedi religius, nggak berat, ringan. Sangat bagus cerita ini. Selamat sekali lagi untuk para pemain. Film ini sangat luar biasa. Ada pendidikan, bicara tentang Islamnya juga bagus. Dakwahnya itu mengalir secara natural, memotret benar-benar realita kehidupan. Saya kira teman-teman pemain yang ada di film ini bisa memberi something value, bisa memberi hikmah di balik kisah yang ada di film ini. Ada satu pesan yang bisa saya ambil adalah tentang ketinggian dari cinta yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Hakikatul mahabbah hubbulillah wa fillah. Cinta sejati itu sejatinya mencintai karena Allah dan mencintai hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang tersirat dan yang tersurat di dalam film ini. Buat semuanya bisa menyaksikan film ini karena di dalamnya banyak pesan-pesan yang indah yang bisa memotivasi kita semua untuk mengejar apa itu nilai kehidupan. Jangan lupa saksikan Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. 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 Mulai 4 Desember. Tanggal 4 Desember. 4 Desember. Jangan lupa harus ditonton Di seluruh bioskop kesayangan Anda. Seru kan? Makanya ayo nonton Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina. Banyak pesan moral yang bagus. Pokoknya nggak nyesel kalau kalian nonton. Jangan lupa saksikan film Ku Kejar Cinta ke Negeri Cina mulai tanggal 4 Desember di bioskop seluruh Indonesia.